Ada sebuah tempat di bawah Laut Merah yang sudah lama membuat para ilmuwan tercengang. Tempat ini bukan pulau, juga bukan gua. Sebaliknya, ini seperti danau yang berada tepat di bawah laut. Sekilas, hal ini tampak mustahil terjadi. Karena jika sekelilingnya sudah berupa air, bagaimana mungkin ada satu lagi danau di bawah air? Namun kenyataannya, hal ini benar-benar ada. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu. Dan jangan lupa subscribe juga channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Pada kedalaman lebih dari 1.500 hingga 2.000 meter, ada bagian-bagian Laut Merah yang mengandung apa yang disebut sebagai kolam air asin. Air di sini sangat asin, beberapa kali lebih asin daripada air laut biasa. Karena kadar garamnya yang sangat tinggi, air ini tidak mudah bercampur dengan air di sekitarnya. Jadi air ini tetap seperti danau yang terpisah di bawah lautan. Ketika dilihat dengan lampu dari kapal selam laut dalam, batas yang jelas antara dua jenis air ini sangat terlihat. Ini seperti kaca yang tergeletak di dasar lautan. Di pinggirannya bahkan terlihat seperti ada gelombang-gelombang kecil. Ini bukan ilusi. Ini benar-benar terjadi karena perbedaan besar kadar garam dan kerapatan dari dua jenis air tersebut. Namun penemuan mereka selanjutnya bahkan lebih aneh lagi. Di dalam kolam-kolam air asin ini hampir tidak ada oksigen. Selain itu, kadar garamnya sangat tinggi dan juga mengandung banyak bahan kimia. Karena hal itu, bagi sebagian besar ikan dan hewan laut lainnya, masuk ke tempat ini pasti berarti kematian. Itulah sebabnya sering ada ikan atau hewan lain yang tersesat di tepi brine pool dan tidak bisa keluar lagi. Karena itu, beberapa ilmuwan menyebut tempat-tempat ini sebagai perangkap maut di laut dalam. Dan meskipun hampir tidak ada hewan besar yang hidup di dalamnya, ada jenis kehidupan lain yang bisa bertahan di sini. Termasuk diantaranya adalah makhluk-makhluk yang sangat aneh. Mikroorganisme kecil yang tidak bergantung pada sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, mereka menggunakan bahan kimia di sekitarnya sebagai sumber energi. Artinya, meskipun tempat itu selalu gelap dan hampir tidak ada oksigen, mereka masih bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Karena itu, para ilmuwan sekarang semakin mempelajari kolam air garam pekat. Kemungkinan besar beginilah tampilan tempat di mana kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Dan bukan hanya itu, jika ada kehidupan yang mampu bertahan di kondisi ekstrim seperti ini di planet kita, mungkin juga ada jenis kehidupan serupa di bawah lautan es di dunia lain. Seperti beberapa bulan, Jupiter dan Saturnus yang diyakini memiliki lautan tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Singkatnya, danau misterius di bawah Laut Merah bukan hanya sebuah formasi alam yang aneh. Ini juga merupakan laboratorium alami yang bisa memberikan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar umat manusia. Namun demikian, mengapa seolah-olah ada danau tersendiri di bawah lautan? Jawabannya adalah air di sana lebih asin. Karena jika lebih banyak garam yang larut dalam air tersebut menjadi lebih berat. Jadi, air yang sangat asin di kolam brine akan tenggelam dan terkumpul di bagian paling bawah dasar laut. Seperti ini. Saat kamu mengapung di laut, kamu akan lebih mudah terangkat dibandingkan di kolam renang. Karena air laut mengandung garam. Airnya lebih berat, sehingga lebih mampu mendorong tubuhmu ke atas. Hal yang sama juga terjadi di kolam brine. Air di dalamnya sangat asin dan jauh lebih berat dibandingkan air laut biasa di permukaan. Jadi air ini tidak mudah naik ke atas, juga tidak cepat menyebar. Air itu tetap berada di bawah, seperti selimut tebal air yang terhampar di dasar lautan. Karena itu, terbentuklah batas yang jelas antara air laut biasa dan air yang sangat asin itu. Di kamera submersible, itu terlihat seperti permukaan danau. Ada tepi, ada batas, dan kadang-kadang ada gerakan seperti gelombang kecil. Tapi ini bukan sihir, ini hanya sains. Air biasa di atas lebih ringan, brine di bawah lebih berat. Jadi meskipun keduanya sama-sama air, mereka tidak langsung bercampur. Tapi ada alasan lain kenapa kolam brine tetap utuh. Ini bukan hanya soal asin saja. Di beberapa bagian Laut Merah, air brine yang dalam bahkan bisa lebih hangat daripada air di atasnya. Ketika panas dan kadar garam bergerak bersamaan, terjadi proses unik di antara dua lapisan air tersebut. Soalnya, panas menyebar lebih cepat daripada garam. Artinya, panas lebih dulu berpindah ke air di atas, sementara kadar garam menyebar lebih lambat. Karena itu terbentuk semacam dinding tak kasat mata di antara air biasa dan kolam air asin. Ini bukan dinding batu, ini juga bukan kaca, tapi perbedaan berat, kadar garam, dan suhu sudah cukup untuk membuat batas di antara keduanya tetap jelas. Jadi ketika cahaya dari kapal selam lewat,
Batasnya sangat terlihat, seolah-olah kamu sedang melihat ke sebuah danau. Tapi danau itu berada di bawah laut. Di beberapa tempat di dunia, kolam air asin hanya berukuran kecil, tapi ada juga yang ukurannya sangat luas. Ada kolam air asin yang seperti danau, ada yang seperti sungai, dan ada juga yang bergerak seperti air terjun di bawah lautan. Menurut Noah, air garam pekat lebih berat daripada air laut biasa karena mengandung lebih banyak garam. Air garam pekat ini bisa mengalir di dasar laut dan terkumpul di lubang-lubang yang dalam di bawah laut. Dan di Laut Merah, menurut penelitian tentang kolam air asin laut dalam, ada beberapa tempat yang sangat asin, hampir tidak ada oksigen, dan memiliki kondisi kimia yang unik. Artinya, ini bukan air biasa. Ini adalah lingkungan ekstrim yang tidak bisa dihuni oleh sebagian besar makhluk laut. Tapi ada pertanyaan lagi di sini. Kalau masih ada sedikit garam yang keluar dari kolam air asin, kenapa kolam itu tidak habis? Kenapa ini tidak perlahan-lahan tercampur dengan seluruh lautan sampai akhirnya hilang? Disinilah rahasia terbesar tentang danau bawah laut mulai terungkap. Kolam air asin itu bukan hanya sekadar sisa air asin yang terperangkap. Di banyak tempat, kolam ini terus terisi dari bawah dasar laut. Di bawah laut, ada endapan garam kuno yang terkubur di batu dan tanah. Ketika ada air yang melewati sana, garam itu larut. Hasilnya, air itu menjadi sangat asin. Setelah itu, karena tekanan dan retakan di dasar laut, air asin itu bisa naik dan keluar ke permukaan dasar laut. Ketika air itu mencapai sebuah lubang atau bagian yang rendah, di sanalah air itu terkumpul. Jadi, sementara ada sedikit air asin yang hilang di bagian atas, ada air asin baru yang mungkin masuk dari bawah. Ini seperti ember yang sedikit bocor, tapi ada keran yang perlahan-lahan mengisi. Jadi kolam air asin itu tidak langsung habis. Dan semakin lama kolam ini bertahan, semakin unik lingkungan di sekitarnya. Di tepi kolam air asin, ada organisme yang mampu hidup dalam kondisi ekstrim. Mereka tidak seperti ikan biasa yang membutuhkan oksigen normal dan sinar matahari. Beberapa dari mereka bergantung pada bahan kimia yang berasal dari dasar laut. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Dari mana asal air asin baru itu? Jawabannya tersembunyi dalam sejarah planet kita. Jutaan tahun yang lalu. Menurut penelitian para ahli geologi, kolam air asin laut dalam yang sesungguhnya tidak terbentuk begitu saja di sembarang tempat. Tempat-tempat yang paling terkenal yang memiliki jenis danau seperti ini adalah Laut Merah, Teluk Meksiko, dan beberapa bagian Laut Mediterania. Ada satu hal penting lagi yang sama di ketiga tempat ini. Pada zaman kuno, tempat-tempat ini tidak selalu terhubung dengan lautan besar. Ada masa di mana mereka hampir terpisah dari laut lain karena pergerakan benua dan perubahan daratan. Karena masuknya air laut baru terbatas, sebagian besar cekungan ini perlahan-lahan mengering akibat penguapan yang sangat tinggi. Saat air menguap, banyak garam tertinggal di dasar. Dan selama jutaan tahun, lapisan garam yang tebal tertimbun oleh lumpur, pasir, dan sedimen lainnya. Seiring berkembangnya sedimen yang menumpuk di atasnya, garam pun semakin dalam terkubur di bawah permukaan bumi, namun prosesnya tidak berhenti di situ. Seiring waktu, sedimen di atasnya juga semakin berat. Karena garam lebih lunak daripada batuan keras, garam mulai tertekan dan bergerak di bawah tanah. Dan para ilmuwan menyebut proses ini sebagai tektonik garam. Singkatnya, endapan garam yang tebal secara perlahan tertekan karena berat batuan di atasnya. Karena hal ini, terbentuklah retakan dan jalur di bawah dasar laut. Ketika itu terjadi, air laut dapat masuk ke bawah ke endapan garam yang lama. Saat air mengalir, air tersebut melarutkan banyak sekali garam. Hasilnya adalah air garam yang sangat pekat atau air yang sangat asin. Kemudian, karena panas yang berasal dari dalam bumi dan tekanan di bawah tanah, air garam yang panas dan berat itu perlahan-lahan naik keluar dari dasar laut. Saat air garam ini sampai di dasar laut, air tersebut tidak langsung bercampur dengan air laut biasa. Sebaliknya, air garam itu jatuh ke bagian terdalam dari dasar laut dan di sana membentuk kolam air garam yang baru. Jadi, meskipun ada sedikit garam yang hilang di permukaan danau, ada air asin baru yang terus-menerus datang dari bawah bumi. Inilah alasan mengapa beberapa kolam air garam bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Tapi bukan hanya danau yang bisa terbentuk dari air yang sangat asin. Terkadang air ini juga bisa mengalir. Pada tahun 2018 saat para peneliti melakukan eksplorasi di Teluk Meksiko menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, mereka melihat sesuatu yang aneh di tepi kolam air garam.
Awalnya mereka hanya melihat kolam air garam biasa, airnya berwarna gelap. Di sekitarnya terdapat banyak cangkang mati dan makhluk laut lain yang tidak selamat setelah masuk ke air yang sangat asin itu. Namun saat mereka mengangkat kamera, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan yang berhasil bertahan hidup. Terlihat ada jejak panjang air garam pekat berwarna gelap yang mengalir menuruni lereng dasar laut, seolah-olah ada sungai yang mengalir tepat di bawah lautan itu sendiri. Saat mereka mengikuti arahnya, mereka menyadari bahwa air yang sangat asin itu terus mengalir turun menuju kolam air garam yang lebih besar seperti air terjun sungguhan. Perbedaannya, yang mengalir bukanlah air tawar. Ini adalah air terjun dari air yang sangat asin di bawah laut. Menurut Noah dan para oceanographer, kejadian seperti ini mungkin terjadi karena air garam pekat lebih berat daripada air laut biasa. Jadi, alih-alih mengapung, air itu mengalir ke bawah di lereng dasar laut, seperti aliran sungai di daratan. Artinya, ada tempat di bawah lautan di mana terdapat danau, sungai, bahkan air terjun. Dan semua itu terbuat dari air yang sangat asin, sehingga hampir tidak bercampur dengan laut di sekitarnya. Dan yang lebih menakjubkan, beberapa dari sistem ini mungkin sudah mulai terbentuk sejak zaman dinosaurus, lebih dari 180 juta tahun yang lalu. Hingga sekarang, mereka masih terus ada di bawah bagian planet kita yang gelap dan sunyi. Tapi bukan hanya danau dan air terjun yang unik di tempat ini. Yang lebih mengejutkan adalah makhluk-makhluk yang hidup di sekitarnya. Kalau dipikir-pikir, rasanya mustahil ada yang bisa hidup di sini. Hampir tidak ada oksigen di airnya. Kadar garamnya sangat tinggi. Ada bahan kimia seperti metana dan hidrogen sulfida yang beracun bagi banyak hewan laut. Selalu gelap dan tekanannya sangat besar karena kedalaman laut yang luar biasa. Sekilas, kamu mungkin akan berpikir bahwa ini adalah salah satu tempat terbuluk untuk segala jenis kehidupan. Tapi itu salah. Faktanya, tempat ini memiliki ekosistemnya sendiri. Ketika para ilmuwan memeriksa tepi kolam air asin, mereka menemukan banyak ikan, kepiting, lobster, dan belut yang mati. Beberapa di antaranya sudah lama mati, tetapi tidak langsung membusuk karena kadar garam yang sangat tinggi dan kondisi air yang tidak biasa. Ini seperti ruang pengawetan alami di bawah laut. Para peneliti juga memperhatikan sebuah kejadian yang aneh. Ketika ada ikan yang mendekat ke tepi kolam air asin, biasanya mereka menghindar, seolah-olah mereka tahu bahwa tempat itu berbahaya. Namun ketika ada yang tersesat dan benar-benar masuk ke dalam air yang sangat asin itu, hanya butuh beberapa detik sebelum mereka kehilangan kendali atas tubuhnya. Menurut penelitian, masuk secara tiba-tiba ke air dengan kadar garam yang sangat tinggi dapat menyebabkan stres berat pada tubuh ikan. Mereka kesulitan mengontrol gerakan mereka dan dengan cepat menjadi lemah. Jika mereka tidak segera kembali ke air laut yang normal, biasanya mereka akan mati. Selain itu, hampir tidak ada oksigen di dalam kolam air asin pekat. Jadi meskipun mereka selamat dari kadar garam yang tinggi, mereka tetap akan kesulitan bernapas. Namun, meskipun bagian dalam danau itu berbahaya, sebaliknya justru terjadi di pinggirannya. Di sana mulai terbentuk komunitas unik makhluk laut. Di sana terdapat koloni luas cacing tabung. Ada juga kerang besar yang bisa hidup sangat lama. Di sekitarnya ada udang, siput, kepiting kecil, dan hewan-hewan aneh lainnya yang jarang ditemukan di laut dangkal. Kenapa mereka berkumpul di tempat yang berbahaya? Karena di sana banyak makanan. Zat kimia yang keluar dari dasar laut berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang menjadi dasar seluruh ekosistem. Mereka tidak bergantung pada sinar matahari. Sebaliknya, mereka menggunakan zat kimia dari bawah permukaan bumi untuk menghasilkan energi. Proses ini disebut kemosintesis. Berkat mikroorganisme ini, cacing tabung dan kerang memiliki makanan. Ketika jumlah mereka bertambah, udang, kepiting, dan hewan kecil lainnya pun datang. Dan ketika hewan-hewan kecil itu bertambah banyak, hewan yang lebih kecil lagi pun ikut datang. Begitu juga predator besar seperti ikan, gurita, dan belut. Singkatnya, meskipun tempat ini sangat berbahaya, tetap saja menjadi seperti oasis di tengah lautan yang dalam. Tapi ada satu makhluk yang lebih mengejutkan para ilmuwan. Itu adalah hagfish. Ini adalah salah satu jenis vertebrata tertua yang masih hidup sampai sekarang. Makhluk ini sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul. Yang lebih mengejutkan, tampaknya makhluk ini bisa masuk dan keluar dari tepi kolam air asin tanpa langsung terpengaruh seperti ikan lainnya. Sementara hewan lain dengan cepat menjadi lemah. Ketika tenggelam di air yang sangat asin, hagfish bisa masuk untuk mengambil makanan dan keluar lagi.
para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami hal ini. Mengapa hewan ini lebih tahan banting dibandingkan kebanyakan hewan laut lainnya masih menjadi misteri. Penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa yang istimewa dari tubuhnya. Dan disinilah kolam air asin menjadi semakin penting. Mereka bukan hanya danau yang unik di bawah laut. Mereka adalah laboratorium alami di mana para ilmuwan mempelajari bagaimana organisme dapat bertahan hidup dalam suhu ekstrim, kadar garam yang sangat tinggi, kekurangan oksigen, dan bahan kimia beracun. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk memahami kehidupan di bumi, ini juga bisa membantu dalam pencarian kehidupan di dunia lain, terutama di tempat-tempat yang memiliki lautan di bawah lapisan es tebal, seperti beberapa bulan milik Jupiter dan Saturnus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, seluruh ekosistem ini tidak bergantung pada sinar matahari. Ada satu lagi unsur yang menjadi sumber utama energi bagi banyak organisme di sini. Ini adalah gas yang dalam situasi lain dianggap berbahaya dan beracun. Namun di sini, di kedalaman laut, gas ini justru membantu seluruh komunitas makhluk hidup untuk tetap bertahan. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar lagi. Jika tidak ada cahaya matahari di bawah laut, dari mana makanan semua hewan ini berasal? Di hampir semua tempat di bumi, kehidupan dimulai dari matahari. Tumbuhan menggunakan energi dari sinar matahari untuk membuat makanan mereka sendiri. Proses ini disebut fotosintesis. Setelah itu, tumbuhan dimakan oleh hewan lain, lalu hewan-hewan itu dimakan oleh hewan yang lebih besar. Begitulah rantai makanan berjalan di hampir seluruh planet ini. Bahkan di laut dalam, masih ada kehidupan yang bergantung pada matahari. Bagaimana caranya? Karena ada potongan-potongan kecil plankton mati, alga, dan bahan organik lain yang perlahan-lahan tenggelam dari permukaan laut. Para ilmuwan menyebutnya sebagai salju laut. Inilah yang menjadi makanan bagi banyak makhluk di kedalaman laut. Namun hal yang berbeda terjadi di sekitar kolam air asin. Hampir tidak ada salju laut yang cukup untuk mendukung begitu banyak organisme di sana. Artinya, ekosistem ini memiliki sumber energi yang berbeda, dan disinilah dimulai salah satu penemuan terpenting dalam ilmu kelautan. Ketika para ilmuwan mempelajari kerang besar yang hidup di tepi kolam air asin, mereka melihat sesuatu yang aneh. Di dalam insang mereka terdapat banyak sekali bakteri, tapi ini bukan bakteri biasa. Mereka memiliki kemampuan yang unik. Alih-alih menggunakan sinar matahari untuk membuat makanan, mereka menggunakan bahan kimia yang berasal dari bawah bumi. Ini termasuk metana, dan di beberapa tempat juga hidrogen sulfida. Proses ini disebut kemosintesis. Singkatnya, jika tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan, bakteri di dasar laut menggunakan energi dari bahan kimia. Jadi meskipun tanpa matahari, mereka masih bisa membuat makanan. Bakteri adalah yang pertama menghasilkan energi. Setelah itu, mereka dimakan atau dimanfaatkan oleh organisme lain. Disinilah rantai makanan di kolam air asin dimulai. Ada lagi hubungan yang menakjubkan antara bakteri dan kerang. Bakteri memberikan makanan dan energi kepada kerang. Sebagai gantinya, kerang melindungi bakteri di dalam tubuh mereka. Mereka seperti saling membantu agar bisa bertahan hidup bersama. Karena kemitraan ini, kerang semakin banyak di sekitar kolam air asin. Ketika kerang semakin banyak, udang, kepiting, lobster, dan hewan lain yang hidup di antara cangkangnya juga ikut bertambah banyak. Dan ketika banyak hewan-hewan kecil, maka predator yang lebih besar pun akan datang. Jadi meskipun berada di tengah lautan yang sangat luas dan hampir tidak ada kehidupan, area di sekitar kolam air asin ini menjadi seperti kota kecil bagi makhluk laut. Ketika para ilmuwan pertama kali melihatnya, mereka sangat terkejut. Karena hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kehidupan di bumi bergantung pada matahari. Ada ekosistem yang bisa bertahan hidup meskipun tanpa sedikit pun cahaya. Penemuan ini menjadi semakin penting ketika para ilmuwan mulai mempelajari bagaimana kehidupan pertama kali muncul di planet kita. Selama waktu yang sangat lama, banyak ilmuwan percaya bahwa kehidupan dimulai di perairan dangkal dan hangat yang terkena sinar matahari. Pada tahun 1871 dalam sebuah surat, Charles Darwin mengusulkan bahwa kehidupan mungkin dimulai di sebuah kolam kecil dan hangat yang mengandung berbagai bahan kimia. Kemudian muncul gagasan tentang apa yang disebut sebagai subprimordial. Menurut teori ini, bahan kimia sederhana di perairan dangkal secara bertahap bergabung hingga membentuk kehidupan pertama menggunakan energi dari sinar matahari, panas, dan mungkin juga petir. Selama beberapa dekade, ini adalah salah satu penjelasan yang paling diterima tentang asal-usul kehidupan. Namun ketika ekosistem di sekitar ventilasi hidrotermal dan kolam air asin ditemukan, pandangan banyak ilmuwan mulai berubah
ketika mereka menyadari bahwa matahari mungkin tidak diperlukan untuk memulai kehidupan. Mungkin juga kehidupan dimulai di kedalaman lautan, di mana ada panas dari dalam bumi dan banyak bahan kimia yang bisa menjadi sumber energi. Hingga saat ini, belum ada satu pun teori yang terbukti benar tentang asal-usul pasti kehidupan. Para ilmuwan masih terus mempelajari berbagai kemungkinan. Namun satu hal yang jelas, kolam air asin yang misterius di bawah laut telah memberikan arah baru dalam pencarian jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar umat manusia. Namun demikian, bukan hanya sejarah bumi yang diubah oleh kolam air asin. Mereka juga mengubah cara kita mencari kehidupan di planet lain. Dulu, banyak ilmuwan mengira semuanya sederhana. Kalau tidak ada sinar matahari, kemungkinan besar tidak ada kehidupan. Tapi setelah ditemukannya kolam air garam pekat dan ekosistem laut dalam lainnya yang bergantung pada kemosintesis, terbukti bahwa ternyata tidak selalu dibutuhkan matahari agar suatu organisme bisa hidup. Artinya, semakin banyak tempat di tata surya yang bisa menjadi lokasi pencarian kehidupan. Dua kandidat paling terkenal adalah Europa, salah satu bulan Jupiter, dan Enceladus, salah satu bulan Saturnus. Kenapa kedua bulan ini? Karena menurut pengamatan pesawat luar angkasa dan penelitian para ilmuwan planet, ilmuwan menemukan bahwa ada lautan cair yang sangat besar di bawah lapisan es tebal mereka. Di permukaannya hanya terlihat es, tapi di bawahnya diyakini ada lautan dalam yang mungkin lebih besar dari beberapa lautan di bumi. Tidak ada sinar matahari yang mencapai lautan tersebut. Dulu banyak ilmuwan berpikir bahwa mustahil ada kehidupan di tempat seperti itu. Tapi sekarang pandangannya sudah berbeda. Jika ada mikroorganisme yang bisa hidup di tempat gelap, asin, dan hampir tanpa oksigen di bumi, mungkin juga ada organisme serupa di bawah es Europa atau Enceladus. Ini tidak berarti bahwa alien telah ditemukan. Sampai sekarang belum ada bukti langsung yang membuktikan adanya kehidupan di salah satu dari dua bulan ini. Ini masih merupakan kemungkinan ilmiah yang terus diteliti. Itulah sebabnya pencarian tanda-tanda air, bahan kimia, dan kondisi yang dapat mendukung kehidupan menjadi bagian besar dari eksplorasi luar angkasa saat ini. Salah satu misi terpenting untuk tujuan ini adalah Europa Clipper dari NASA. Misi ini bertujuan untuk mempelajari Europa secara lebih rinci guna mengetahui seberapa besar kemungkinan bulan itu memiliki lingkungan yang dapat dihuni oleh organisme sederhana. Misi ini tidak akan secara langsung mencari kota alien atau makhluk besar. Sebaliknya, misi ini akan mencari unsur dan kondisi yang dibutuhkan untuk membentuk atau mempertahankan kehidupan. Apapun hasil dari misi-misi berikutnya, ada satu hal yang sudah jelas. Kolam air asin telah mengajarkan para ilmuwan sebuah pelajaran yang sangat penting. Kehidupan ternyata lebih tangguh daripada yang kita kira sebelumnya. Makhluk hidup bisa bertahan di tempat yang hampir tidak ada oksigen, bisa bertahan di lingkungan yang sangat asin, bisa bertahan di bawah tekanan yang sangat besar, dan makhluk hidup juga bisa bertahan hidup meski tanpa satupun sinar matahari. Karena itu, pemahaman kita tentang arti kata layak huni atau tempat yang bisa ditinggali makhluk hidup pun jadi semakin luas. Mungkin masih banyak lingkungan di planet kita yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan mungkin juga begitu di bagian lain tata surya. Setiap ekspedisi baru, baik di bawah laut, juga membawa penemuan organisme baru dan jenis ekosistem yang baru. Ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali yang belum kita ketahui tentang planet kita sendiri. Dan jika bumi sendiri masih terus menyimpan rahasia luar biasa seperti ini, apalagi di tempat lain. Di sini kita bisa membayangkan betapa banyak hal yang mungkin masih menunggu untuk ditemukan di dunia-dunia lain. Mungkin penemuan besar berikutnya tentang asal-usul kehidupan tidak akan datang dari luar angkasa. Mungkin itu dimulai dari sebuah danau yang tenang, gelap, dan sangat dalam di bawah lautan kita sendiri.